Selamat malam, salam, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena kita diberi kesempatan dan waktu untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah doa kita bersama. Dan sebelum kita memulai ibadah kita dengan doa, saya mengajak kita bersama-sama memuji Tuhan dari buku Kemenangan Iman nomor 78, Di Atas Yesus Karanghu. Ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. 78. Sandaranku tidak yang lain, melainkan darah domba-Hu. Naf amalku pun seperti kain yang lara saja Tuhanku. Di atas Yesus Karanghu aku berdiri dan teguh. Dasar yang lain rebaruntuh. Ayat yang kedua. Tamu Yesus pun kekal, ku berteduh dan tak sesal. Dan bila ombak menderu, ku tak gentar bersoraklah. Di atas Yesus Karanghu aku berdiri dan teguh. Dasar yang lain rebaruntuh. Ayat yang ketiga. Janji-Mu tidak pernah bergoyang dan berubahlah. Kehendak-Mu mau selamatkan, oh itu yang ku haraplah. Di atas Yesus Karanghu aku berdiri dan teguh. Dasar yang lain rebaruntuh. Ayat yang keempat. Bila nafiri menderu, ku hadirlah di depan-Mu. Yang kotor dan keji menjadilah putih bersih. Di atas Yesus Karanghu aku berdiri dan teguh. Dasar yang lain rebaruntuh. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan untuk seluruh jemaat kami di dalam kami melaksanakan setiap pekerjaan kami, pelayanan, usaha kami masing-masing. Dan itulah sebabnya kami datang bersama-sama malam hari ini ya Tuhan, untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan oleh karena itu hamba mohon Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan membuka ibadah kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan bersama-sama, saya mengajak kita untuk memuji Tuhan dari buku Kemenangan Iman nomor 123, Dalam Dikau ku berlindung. 123 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dan kita memberi persembahan kita pada malam hari ini. Selamat berlindung pada batu karang,
Di waktu sengsara, di masa berperang, ketika lemah ku cari tempat senang, tak ku dapatlah dari batu karang. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Ayat yang kedua. Di waktu terasing seorang diri, datanglah cobaan mengganggu hati, laksana gelombang ketika tofam. Ku lari bernaung di batu karang. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Ayat yang ketiga. Waktu ku rasa serangan musuhku, segera ku lari ke perlindunganku. Ketika sengsara kejar pun kencang, ku lari sembunyi di batu karang. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Puji Tuhan. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami datang menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan kami mohon pertolongan Tuhan dalam persekutuan kami bersama pada malam hari ini. Secara khusus di saat kami merenungkan bagian firman-Mu bersama, ya Tuhan Kau hadir menyertai memberkati kami. Dan dimanapun kami berada, melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, hamba mohon Tuhan Yesus Kristus mengurapi hamba-Mu. Dan jadikan hamba berkat bagi jemaat yang duduk mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu hamba berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya. Amin. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita berdoa bersama-sama pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan bersama-sama yang saya ambil di dalam Amsal pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-14. Amsal pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-14 yang berkata demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ya puji Tuhan, saya akan mengulangi firman Tuhan ini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam ayat pembacaan kita pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, berbicara tentang tetaplah semangat. Tetaplah semangat. Penyebab orang melakukan bunuh diri adalah karena kehilangan semangat dalam hidupnya. Oleh sebab itu, kita harus memiliki semangat untuk mencapai tujuan hidup kita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah itu? Itulah sebabnya awal saya berkata tadi, penyebab orang melakukan bunuh diri adalah karena dia kehilangan semangat
dalam hidupnya. Tidak ada rasa semangat gairah di dalam kehidupannya. Nah itulah yang terjadi kalau kita melihat yang menjadi penyebab mengapa ada orang yang bunuh diri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, tetaplah semangat. Yang perlu kita ketahui dari kekuatan semangat ini ada beberapa hal. Sekali lagi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang kekuatan kita di dalam bersemangat, bergairah dalam hidup ini. Yang pertama kita melihat, yang perlu kita ketahui dari kekuatan semangat. Pertama, semangat itu menentukan pencapaian kita. Mengapa saya berkata demikian? Semangat itu menentukan pencapaian kita. Di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-17 berkata, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Jika kita ingin terus berusaha, maka akan ada hasil dari apa yang telah kita usahakan. Dan kita akan mencapai tujuannya. Nah ini yang ditekankan dalam bagian yang pertama. Jika kita ingin terus berusaha, dikatakan ada hasil dari apa yang telah kita usahakan. Dan kita akan mencapai tujuan kita. Di dalam Yosua pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-15 berkata demikian. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku dikatakan masih sama kuat seperti pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku. Sebab aku sendiri mendengar dengan kata-kata yang besar. Aku menghalau mereka seperti Kaleb bin Yefu dan memberikanlah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefu, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan, Allah Israel, dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Saudara-saudara, dari ayat pembacaan ini, Yosua pasal yang 14 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15, ini berbicara tentang Kaleb yang mampu mengalahkan raksasa-raksasa. Karena Kaleb memiliki semangat yang kuat dalam berperang untuk mencapai tujuannya. Nah ini yang dimaksudkan di dalam bagian firman Tuhan dalam poin yang pertama. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, saya dan saudara-saudara mampu mengalahkan apa yang menjadi rintangan hambatan dalam hidup ini. Bagaimanakah kita melakukan hal itu? Kita harus memiliki semangat yang kuat dalam menghadapi semuanya, supaya kita dapat mencapai tujuan kita. Ralph Waldo Emerson berkata seperti ini, tidak ada perkara besar yang dapat kita raih tanpa semangat. Tidak ada perkara besar yang dapat kita raih
tanpa semangat. Jika kita ingin mendapat sesuatu, kita harus bersemangat meraih semuanya itu. Tentunya Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mempunyai pergumulan yang berbeda-beda. Pada waktu kita ingin memiliki sesuatu, ada rintangan, ada tantangan yang kita hadapi. Tetapi kita ingat, kita dapat meraih semua itu dengan semangat di dalam hidup ini. Dengan bergairah, dengan penuh tanggung jawab melakukan segala sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita ketahui dari kekuatan kita bersemangat dalam hidup ini, yang kedua adalah semangat membuat kita tidak menyerah ketika ada tantangan. Semangat itu membuat kita tidak menyerah ketika kita menghadapi tantangan di dalam hidup ini. Apa yang dimaksudkan dalam bagian firman Tuhan? Poin yang kedua, orang yang memiliki semangat dikatakan di sini tidak akan mudah menyerah dalam menghadapi dan mengalahkan tantangan. Ia tetap bersemangat. Memiliki semangat, ia tidak akan mudah menyerah menghadapi dan mengalahkan tantangan dalam hidup ini. Di dalam Markus pasal 10, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, banyak orang dikatakan pasal 10 ayatnya yang ke-48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan dalam Markus pasal 10, secara khusus kita memperhatikan ayat yang ke-46. 46 sampai ayatnya yang ke-52, ini berbicara tentang Yesus menyembuhkan Bartimius. Di dalam ayat yang ke-46 berkata, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat yang ke-48 berkata, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Apa yang dilakukan oleh Bartimius? Dikatakan dalam ayat 48, namun semakin keras ia berseru kepada Tuhan. Bartimius adalah seorang pengemis yang buta, yang tidak pernah menyerah untuk mencari siapakah Yesus itu. Itulah sebabnya dalam ayat firman Tuhan ini, Markus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai ayat yang ke-52, pada waktu Bartimius mendengar bahwa Yesus ada di Yeriko, ia punya satu keinginan kerinduan, mau disembuhkan. Saudara-saudara, semangat membuat kita tidak menyerah ketika ada tantangan dalam hidup kita. Pada waktu Bartimius memanggil nama Tuhan Yesus Kristus, dan orang lain berkata, banyak orang menegurnya, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, pada waktu kita setia menyembah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, ada orang yang melarang kita. Tetapi apa yang kita lakukan? Apakah kita berhenti? Tetapi ingat, apa yang dilakukan oleh Bartimius, dia semakin dilarang, ia semakin berharap, bersandar kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa dalam diri kita terdapat kemenangan. Karena di dalam Tuhan kita mampu memiliki kekuatan dan menanggung segala perkara. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara,
Karena di dalam Tuhan kita akan mampu memiliki kekuatan dan menanggung segala perkara di dalam hidup ini. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, apa yang perlu kita ketahui dari kekuatan semangat dalam hidup kita ini? Yang ketiga kita melihat di sana, semangat itu membuat kita bangkit kembali ketika kita gagal. Semangat ini membuat kita bangkit kembali ketika kita gagal. Tidak ada orang yang tidak pernah gagal dalam hidupnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada orang yang tidak pernah gagal dalam hidupnya. Terkadang kegagalan terjadi karena kebodohan kita dan karena kesalahan yang kita lakukan. Jika hal itu terjadi dalam hidup kita, kita tidak boleh terus berlarut dalam kebodohan dan kesalahan itu. Mengapa Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya berkata demikian. Tetapi kita harus bangkit kembali. Harus bersemangat dari keterpurukan itu. Dan kita harus berusaha kembali dengan semangat yang baru dalam hidup ini. Semangat membuat kita bangkit kembali ketika kita gagal. Dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amsal pasal 24 ayat yang ke-16 ini mengingatkan kita. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Tidak ada orang yang tidak pernah gagal dalam hidup ini. Tetapi terkadang terjadi karena kebodohan dan kesalahan kita sendiri. Jika itu terjadi dalam kehidupan kita, kita harus bangkit. Bangkit dari kegagalan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajar saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara pada malam hari ini. Tetap semangat. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita bersemangat. Sebagai kesimpulan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin kita dapat terus memiliki semangat dalam kondisi atau keadaan apapun. Karena dengan semangat dapat menentukan pencapaian hidup kita. Dengan semangat dapat membuat kita tidak menyerah dalam menghadapi tantangan dan bangkit kembali dari kegagalan kita. Jadi, tetaplah memiliki semangat dalam menghadapi tantangan hidup ini. Karena kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Dan Tuhanlah sumber semangat kita itu. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan berdoa bersama-sama malam hari ini. Dan saya akan menyebut beberapa bahan doa yang perlu kita terus dukung di dalam doa kita. Yang pertama kita tetap berdoa untuk seluruh anggota jemaat kita, pribadi lepas pribadi, di dalam kita melaksanakan setiap
pekerjaan kita, usaha pelayanan, anak-anak kita yang menempuh pendidikan. Dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan pada malam hari ini. Dan kita terus dukung di dalam doa kita beberapa anggota jemaat kita yang saat ini masih dalam proses pemulihan dari penyakit yang sedang mereka derita. Baik yang ada di rumah mereka masing-masing, demikian juga yang ada di rumah sakit. Kemudian kita terus dukung di dalam doa kita untuk program pelayanan yang ada di jemaat ini, secara khusus staf pengembalaan dan badan pengurus jemaat. Dan kita mohon pertolongan Tuhan mengurapi mereka semua. Demikian juga kita terus berdoa bersama-sama untuk setiap seksi pelayanan yang ada di dalam jemaat kita. Baik sisi pelayanan perkarya, perkawan, pemuda, remaja, sekolah minggu, dan kakek nenek. Tentunya punya program yang ingin mereka capai dalam tahun ini. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Demikian juga kita berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Dan berdoa untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kota-kota yang ada di Samarinda ini. Demikian juga kita terus dukung di dalam doa kita untuk organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia. Berdoa untuk semua hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipercayakan melaksanakan tugas pelayanan di setiap organisasi yang kita percaya Tuhan mengurapi dan memakai mereka dengan kekuatan kuasa Tuhan sendiri. Ya, puji Tuhan. Dan doa yang terakhir, kita terus berdoa untuk ibadah yang kita laksanakan di Jumat kita. Ibadah kelompok doa, dan kita tetap laksanakan sampai kapan waktu yang tidak kita tentukan. Kita tetap laksanakannya di tempat kita masing-masing. Kemudian ibadah yang sudah kita programkan untuk bulan ini, tatap muka, itu sudah 3 kali kita laksanakan. Ya, kita percaya untuk bulan berikutnya kita terus melaksanakan semuanya itu. Kemudian kita juga berdoa untuk program, mungkin ada yang seksi pelayanan yang melaksanakan Natal tahun ini. Demikian juga Jumat kita. Dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan bersama-sama. Nah, ini beberapa bahan doa yang telah saya sampaikan untuk kita bersama. Dan kalau ada bahan doa dari jemaat Tuhan, ya saya mohon kita bersama-sama menyampaikan itu pada malam hari ini. Kita satu di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini. Bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan di dalam persekutuan kami. Dan kami bersama-sama memuji nama Tuhan. Dan kami telah merenungkan bagian firman Tuhan bersama-sama. Dan kami telah memberi persembahan kami. Kami percaya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan kami akan menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Dan sebelum kami menyampaikan semuanya, terlebih dahulu kami serahkan tubuh, jiwa, raga, roh kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat kami. Di dalam kami melaksanakan setiap pekerjaan, usaha, pelayanan kami, anak-anak kami yang menempuh pendidikan. Hamba mohon Tuhan Kau menyertai kami, Tuhan Kau memberkati kami. Dan kiranya apa yang kami lakukan, kami tahu Tuhan adalah Allah kami yang setia, yang menjadi pengharapan kami di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk setiap seksi pelayanan yang ada dalam jemaat ini, dan program-program yang telah mereka tetapkan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu hamba serahkan semuanya kepada Tuhan, semua pengurus yang ada. Mampukan mereka melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka masing-masing. Oleh karena Yesus Kristus yang kami sembah
yang kami agungkan di atas segala-galanya. Itulah sebabnya kami memohon kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan kami Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk jemaat kami yang saat ini dalam penderitaan penyakit. Dan Tuhan tahu dimanapun mereka berada dan penyakit apapun yang sedang mereka derita. Kami hanya memohon kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Nyatakan kuasa, nyatakan kehendak Tuhan terjadi. Beri kekuatan pemulihan kepada jemaat kami yang sakit. Dan kami terus berdoa untuk Bapak Pendeta Rostam Balang, Ibu Aguslina Napoleon, Bapak Sadirin, Ibu Rosnani Agung, Bapak Yohanes Sawan, Ibu Jaria, Ibu Setia Ningsih, Ibu Nuria Daring, Bapak Pendeta Balang Ganang, Bapak Baru Sablon, Ibu Hipi Laheng, Bapak Riung Mulid yang saat ini opnam di Rumah Sakit Tanjung Selor, Bapak Mio, demikian juga anak kami Eka yang sedang berbaring di rumah sakit. Dan kami mohon jamahan tangan Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, beri kekuatan pemulihan kepada jemaat kami yang dalam keadaan sakit ini. Terima kasih Tuhan, oleh karena kekuatan kesembuhan yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan jemaat kami yang dalam keadaan sakit. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berdoa untuk program pelayanan yang ada dalam jemaat kami. Berdoa untuk staf pengembalaan, badan pengurus jemaat. Tuhan Kau tolong kami, mampukan kami melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kami masing-masing. Karena kami percaya melalui pelayanan ini, jemaat kami semakin hari semakin dewasa dan bertumbuh iman mereka di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu pada malam hari ini. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia. Dari Aras Pusat sampai kepada jemaat lokal. Kami memohon Tuhan Kau pakai urapi setiap hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipercayakan melaksanakan tugas pelayanan ini. Mampukan mereka semua melaksanakan tugas mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, Tuhanlah yang diagungkan, dimuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dan juga untuk pemerintah Provinsi Kalimantan dan pemerintah yang ada di kota Samarinda. Dan kami serahkan pemimpin kami kepada Tuhan. Tuhan Kau pakai urapi mereka semua menjalankan tugas mereka. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang memberi kekuatan, kesanggupan kepada pemerintah kami menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa bersama-sama pada malam hari ini untuk program kegiatan Natal yang dilaksanakan di dalam jemaat kami. Dan kami serahkan Tuhan setiap sisi pelayanan yang ingin melaksanakan program kegiatan Natal ini. Dan kami serahkan semuanya kepada-Mu pada malam hari ini. Tentunya biaya yang perlu kami butuhkan, kami percaya Tuhan sumber berkat menyediakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan telah memberkati seluruh jemaat. Itulah sebabnya dengan penuh sukacita, kami telah memberi persembahan kami pada malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan sumber berkat, memberkati jemaat Tuhan di dalam setiap pekerjaan, usaha, dan pelayanan mereka masing-masing. Inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menutup ibadah kami malam hari ini. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara, ibadah kita sudah selesai. Saya ucapkan selamat malam, salam, Tuhan memberkati kita semua.